Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, belakangan ini beredar kabar yang menyebut gaji anggota DPR RI mencapai 3 juta rupiah per hari. Isu ini menimbulkan kontroversi karena pendapatan wakil rakyat dianggap tidak seimbang dengan kinerja serta produk legislasi yang mereka hasilkan. Selain itu, isu tersebut menyangkut rasa keadilan sosial dan perbandingan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, informasi ini masih belum jelas kebenarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, ketentuan mengenai gaji pokok anggota DPR diatur secara resmi, sedangkan aturan terkait tunjangan tercantum dalam Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor 009414 RI 12/2010. Peraturan Pemerintah (PP) adalah jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang (UU). Fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk teknis atau aturan lebih rinci dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Dalam PP tersebut, besaran gaji pokok anggota DPR diatur dalam ketentuan tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara, dan anggota lembaga tinggi negara beserta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Adapun gaji pokok itu terbagi dalam 3 kategori, yakni untuk anggota biasa, anggota yang merangkap sebagai wakil ketua, dan anggota yang merangkap sebagai ketua. Rincian penerimaan gaji anggota DPR RI yakni: gaji ketua DPR RI Rp5.040.000, gaji pokok wakil ketua DPR RI Rp4.620.000, gaji pokok anggota DPR RI Rp4.200.000. Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga mendapat tunjangan yang diatur dalam Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor 009414 RI 12/2010. Tunjangan tersebut mencakup komponen-komponen berikut ini. 1. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Anggota DPR Rp420.000. Wakil Ketua DPR Rp462.000. Ketua DPR Rp504.000. 2. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, maksimal untuk 2 anak. Anggota DPR Rp168.000. Wakil Ketua DPR Rp184.000. Ketua DPR Rp201.600. 3. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. Anggota DPR Rp15.600.000. Wakil Ketua DPR Rp18.900.000. Ketua DPR. 4. Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa, maksimal 4 jiwa. 5. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp2.699.813. 6. Uang sidang paket Rp2 juta. Tunjangan lainnya: 1. Tunjangan kehormatan Rp5.580.000. 2. Tunjangan komunikasi Rp15.554.000. 3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000. 4. Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000. 5. Asisten anggota Rp2.250.000. Tunjangan perumahan Rp50 juta sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat rumah dinas. Fasilitas tambahan: kredit mobil Rp70 juta per periode. Uang perjalanan dinas Rp4 5 juta per hari tergantung daerah. Total take home pay: jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI dapat menghasilkan lebih dari Rp100 juta per bulan. Pembantahan isu: Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menekankan bahwa gaji anggota Dewan tidak mengalami peningkatan. Adis sendiri merupakan anggota fraksi Partai Golkar yang telah duduk di kursi Senayan sejak 2014. Menurut Ketua Fraksi Golkar DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu, gaji pokok DPR RI belum mengalami kenaikan. Meski begitu, ia membenarkan bahwa ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI, di antaranya adalah tunjangan bensin dan beras. Tunjangan beras yang sebelumnya hanya Rp10 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta per bulan. Kemudian,
tunjangan bensin yang awalnya cuma 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulan, kini naik menjadi 7 juta rupiah tiap bulannya. Adis menuturkan, dengan adanya penyesuaian tunjangan makan sesuai indeks harga saat ini, jumlah yang diterima anggota DPR RI bisa naik menjadi sekitar Rp 69,70 juta. Pria berusia 56 tahun itu menilai bahwa tambahan tunjangan bagi anggota DPR RI tersebut diberikan karena rasa iba dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia pun kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Sri Mulyani. Perbandingan gaji anggota DPR RI dengan UMP. Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI dapat menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Apabila dibandingkan dengan upah minimum provinsi UMP tertinggi di Indonesia tahun 2025, yakni DKI Jakarta, pendapatan anggota DPR RI berada jauh di atas rata-rata masyarakat. UMP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan di tingkat provinsi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, besaran UMP DKI Jakarta mencapai Rp5.396.761. Sedangkan provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah. Dikutip dari jateng.prof.go.id, UMP Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp2.169.349. Artinya, pendapatan anggota DPR RI bisa mencapai 18 hingga 45 kali lipat lebih tinggi dibandingkan UMR pekerja biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.